Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Soul Land 3 Chapter 1197. Chapter 1197, apakah itu delusi? Tang Wulin tidak memberitahu Mang Tian bahwa dia saat ini adalah guru sekte Tang karena itu cukup sulit dipercaya. Namun, hanya menyebutkan sekte Feng Hao Douluo yang pernah setara dengan pagoda jiwa memberi kelegaan pada Mang Tian. Wulin, apakah Anda khawatir bahwa pagoda jiwa akan, tetapi mereka adalah organisasi terkemuka di benua itu. Mereka seharusnya. Tang Wulin mencibir dengan dingin. Saya tidak mempercayai mereka sama sekali. Bahkan jika mereka memiliki rasa kesopanan sebagai organisasi terkemuka di benua itu, maka mereka tidak akan mengambil orang tuaku. Baik, aku akan menyampaikan pesan itu kepada ayahmu saat dia menelepon lagi. Jaga dirimu baik-baik. Anda harus tahu bahwa ayah dan ibu Anda mempertaruhkan nyawa mereka hanya agar Anda bisa aman. Oh benar, bagaimana kabar gadis kecil Na-Er? Ayahmu mengetahui bahwa kamu menemukannya terakhir kali, dan dia cukup terkejut. Tang Wulin merasakan sentakan menyakitkan di hatinya saat Mang Tian menyebut Na-Er. Dia belum mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi antara Na-Er dan Gu Yue sampai sekarang. Na-Er, dia cukup bagus. Tang Wulin ragu-ragu tetapi masih berani tidak mengatakan yang sebenarnya. Ketika Tang Wulin mengakhiri komunikasi, dia hampir tidak bisa mengendalikan emosinya. Dia akhirnya mendapat kabar tentang orang tuanya. Setidaknya, orang tuanya masih hidup. Meskipun dia merasa bersemangat, permusuhan yang dia miliki untuk pagoda jiwa membara di dalam dirinya. Dia tidak bisa menunggu lagi. Dia pasti akan menyelamatkan orang tuanya kali ini. Pasti bukan tugas yang mudah untuk menyelamatkan mereka. Pertama, dia memiliki sedikit informasi, dan ini terbukti menjadi masalah terbesar baginya saat ini. Adapun pagoda jiwa, Tang Wulin tidak terlalu peduli pada mereka karena dia yakin akan kemampuannya. Selain itu, dia memiliki begitu banyak rekan di sisinya. Kekuatan terbesar pagoda roh ada di benua Douluo, jadi kekuatan yang mereka miliki di benua roh Dou lebih lemah. Saat ini, dia harus mencari tahu bagaimana menemukan orang tuanya di benua roh Dou. Satu-satunya petunjuk yang tersedia adalah bahwa itu adalah kota yang terletak di ketinggian yang sangat tinggi. Tang Wulin sama sekali tidak mengerti tentang situasi di benua roh Dou. Namun demikian, dia masih mendapat bantuan dari Sekte Tang. Sekte Tang adalah organisasi luas yang membentang di 3 benua, jadi mereka memiliki pengetahuan komprehensif tentang benua roh Dou. Tang Wulin terjaga sepanjang malam. Keesokan paginya, Tang Wulin bertemu dengan Douluo Zhang Xin yang asmara. Dia menceritakan situasi orang tuanya kepada Zhang Xin. Zhang Xin merenung sejenak setelah mendengarkan cerita Tang Wulin dan berbicara, benua roh Dou adalah yang terkecil dari 3 benua. Topografinya secara keseluruhan adalah dataran tinggi yang panjang dan sempit. Ada 3 kota dengan dataran tinggi. 2 dari 3 kota itu berada di dekat perbatasan. Kota terbesar terletak di sebelah ibu kota kerajaan Dou Spirit, kota surga Dou. Ini disebut Spirit Wave City. Saya pikir ada divisi penting dari pagoda jiwa di sana secara kebetulan. Mungkinkah ada di sana? Tang Wulin sangat senang mendengarnya. Perasaan arah menjadi lebih jelas dengan bimbingan Zhang Xin. Meskipun dia belum tentu menemukan orang tuanya di sana, setidaknya dia tidak akan berlari tanpa tujuan seperti lalat tanpa kepala. Setelah mendapatkan beberapa informasi yang dapat dipercaya, Tang Wulin kembali tenang. Dia teringat mimpi aneh dan jernih yang dia alami tadi malam. Mungkinkah ketika kekuatan spiritualnya ditingkatkan ke tingkat tertentu, dia bisa merasakan kehadiran orang tuanya? Jika itu benar, maka itu akan luar biasa. Kemampuan seperti itu tentunya akan memudahkan untuk menemukan orang tuanya sesudahnya. Mungkin, dia bisa merasakan lokasi spesifik mereka jika dia cukup memfokuskan perhatiannya. Dia mulai bermeditasi sekali lagi dengan penuh semangat. Dia memfokuskan perhatiannya untuk merasakan dan meningkatkan kekuatan spiritualnya menuju kesempurnaan. Namun, panggilan itu tidak muncul meskipun perhatiannya sangat intens. Itu hilang. Apakah itu hanya khayalan? Merasa lesu, Tang Wulin tidak punya pilihan selain duduk diam dan kembali ke keadaan meditasi biasa untuk menenangkan pikirannya. Kesadarannya meredup.
Seluruh tubuhnya segera diselimuti segala macam elemen. Dia sedang diremajakan saat dia merasakan perubahan yang dibawa oleh mereka. Setiap saat yang berlalu, setiap bagian dari Tang Wulin meningkat. Dia menyadari terobosan kekuatan spiritualnya sangat membantu dalam pengembangan kekuatan jiwanya. Tingkat budidaya Tang Wulin sangat cepat. Itu adalah hasil dari kekuatan spiritualnya yang memobilisasi energi asal dengan sendirinya. Itu seperti yang dia prediksi. Tubuhnya akan mampu bertahan mencapai kemacetan bahkan jika dia mempertahankan kultivasinya pada tingkat ini. Dia bisa membuat terobosan ke peringkat Sol Douluo 8 cincin dalam waktu 1 tahun. Anakku, Wulin. Panggilan itu terdengar sekali lagi. Itu tetap samar dan ilusi seperti sebelumnya. Itu seperti gema dari kejauhan yang terasa seperti dunia lain. Namun, itu tampak begitu nyata. Kesadaran Tang Wulin terbangun hampir seketika. Dia menggigil kedinginan. Dia tidak membuka matanya tetapi dengan cepat memusatkan perhatiannya pada panggilan yang datang dari kejauhan. Namun, setelah merasakannya, panggilan itu berhenti tiba-tiba seolah-olah dicegat. Itu lenyap sama sekali. Apa? Tang Wulin membuka matanya dengan ekspresi suram di wajahnya. Dia jelas mendengar panggilan itu, namun bagaimana itu tiba-tiba menghilang? Mungkinkah aku hanya bisa mendengar suara itu ketika aku dalam keadaan kesadaran yang kosong? Kalau begitu aku akan mencobanya. Dia memasuki kondisi meditasi sekali lagi. Kali ini, dia butuh waktu lebih lama dari biasanya. Agak sulit baginya untuk menenangkan diri karena kekhawatiran yang dia rasakan di dalam hatinya. Dengan susah payah, dia berhasil menenangkan diri. Ketika dia membuka matanya sekali lagi, hari sudah pagi keesokan harinya. Sepanjang malam, dia tidak mendengar suara itu memanggil lagi. Apakah ini terjadi karena kekuatan spiritualnya tidak cukup kuat? Jika dia tidak dapat mempertahankan koneksi ke panggilan tersebut, sama sekali tidak mungkin dia dapat menentukan lokasi orang tuanya. Untuk alasan ini, dia bertemu dengan Light Dark Douluo Long Yeiwei dan menghubungkan pengalamannya dengan limit Douluo. Tidak ada orang lain yang melampaui wanita ini dalam hal pengalaman kultivasi. Long Yeiwei sedikit mengernyit setelah mendengarkan ceritanya. Tidak mungkin panggilan itu berasal dari orang tuamu. Anda menyebutkan sebelumnya bahwa orang tua Anda adalah orang biasa. Kekuatan spiritual orang biasa terbatas, jadi kemungkinan apa yang terjadi seperti yang dijelaskan oleh Anda cukup jauh. Memang benar bahwa kekuatan spiritual umat manusia akan mengalami perubahan besar setelah mencapai kekuatan spiritual domain roh. Apalagi, segala macam peristiwa ajaib bisa terjadi. Deteksi spiritual dapat terjadi pada waktu tertentu. Dengan kata lain, ketika Anda memanggil dengan kekuatan spiritual Anda, mungkin saja seseorang dapat merasakannya dalam jarak tertentu. Namun, kemungkinannya sangat kecil. Saat ini, Anda masih jauh dari kemampuan untuk melakukannya. Bahkan untuk seseorang seperti saya yang telah memasuki ranah domain roh selama lebih dari 100 tahun dan yang domain rohnya telah ditetapkan, masih sangat sulit bagi saya. Saya hanya dapat menghasilkan efek kecil dalam batas tertentu. Karena Anda telah menanyakan pertanyaan seperti itu, saya akan mengajari Anda pengetahuan yang terkait dengan kekuatan spiritual spirit domain. Saya yakin Anda belum menerima bimbingan di bidang ini. Tang Wulin bersemangat dan ingin belajar. Ya, saya belum pernah mempelajarinya sebelumnya. Sungguh luar biasa memiliki Elder Long di sekitar. Dengan bimbingan dari praktisi yang begitu berpengalaman, dia pasti bisa menghindari jalan memutar yang tidak perlu di jalur kultivasinya. Long Yeiwei berbicara, seseorang membutuhkan ketekunan untuk tetap berada di jalur kultivasi, tetapi kemakmuran alami seseorang mengalahkan yang lainnya. Anda memiliki anugerah alami dan ketekunan. Karenanya, Anda mampu berjalan di jalan itu. Ranah spirit domain berbeda dari tingkatan spiritual lainnya. Itu tidak tergantung pada yang lain. Sebelum seseorang mencapai peringkat domain roh, kekuatan spiritual seseorang dapat digambarkan sebagai persepsi ketiadaan. Dengan kata lain, ketika persepsi spiritual Anda meningkat, itu berarti kekuatan spiritual Anda juga meningkat. Semakin kuat persepsi spiritual seseorang, semakin kuat kekuatan spiritualnya. Jadi, kami memiliki layar yang menunjukkan nilai numerik berdasarkan tingkat kekuatan spiritual seseorang. Namun, ini berbeda dari ranah domain roh. Spirit domain adalah manifestasi dari kekuatan spiritual seseorang. Dengannya, Anda dapat merasakan setiap jenis elemen di dunia luar dan Anda telah mengontrol elemen-elemen ini.
Anda dapat menggunakannya untuk melepaskan kemampuan Anda atau meremajakan diri. Untuk selanjutnya, Anda dapat memengaruhi segala sesuatu yang berhubungan dengan Anda. Juga, Anda dapat memperkuat domain spiritual Anda melalui kultivasi berulang. Ketika domain telah dibuat, Anda akan memiliki dunia kecil milik Anda. Semangat Anda akan menjadi penguasa dunia kecil ini dan mendominasi segala sesuatu di dunia ini. Anda dapat membuat banyak tuntutan dan menggunakannya untuk menyerang, bertahan, atau bahkan mengontrol. Faktanya, apa saja dan segalanya. Pembentukan domain roh adalah fondasi untuk memasuki alam setengah dewa. Anda telah mencapai peringkat domain roh untuk kekuatan spiritual Anda, tetapi karena tidak ada yang membimbing Anda, domain roh Anda belum berkembang. Dalam 3 bulan ke depan, saya harap Anda akan berusaha lebih keras. Semakin cepat Anda menetapkan domain roh Anda, semakin baik itu untuk Anda. Saat itu, Anda akan menemukan hal-hal yang awalnya tidak dapat Anda kendalikan akan menjadi lebih mudah untuk ditangani. Anda akan dapat mengontrol banyak hal dengan presisi hanya dengan menggunakan pikiran Anda. Soul Land 3 Chapter 1198. Chapter 1198, Domain Spiritual. Wilayah Spiritual. Tentu, Tanggulin pernah mendengar istilah ini sebelumnya. Namun, dia belum pernah melihatnya. Ya, seperti ini. Rasakan ini. Sebelum Long Yewei selesai berbicara, matanya tiba-tiba bersinar. Saat Tanggulin menatap, matanya berubah menjadi sepasang bintang. Mereka sangat brilian dan mempesona. Sungguh menyakitkan melihat langsung ke arah mereka. Tak lama kemudian, segala sesuatu di sekitar mereka berubah menjadi bintang. Saat ini, dia merasa seolah-olah berada di antara bintang-bintang di langit. Lingkungannya tampak singkat. Semuanya terlihat tapi tak tersentuh. Namun, di saat berikutnya, perasaan tercekik yang intens menghantamnya. Seolah-olah dia berada di luar angkasa. Udara menghilang, dan dia menemukan dirinya dalam ruang hampa. Semua elemen juga hilang. Gelombang kejut garis keturunan Tanggulin tiba-tiba menjadi lebih kuat. Golden Dragon air menyebar keluar dari tubuhnya yang melindunginya. Itu membuatnya merasa lebih baik. Namun, tidak peduli seberapa keras dia mencoba untuk merasakan sekelilingnya, dia tidak dapat merasakan elemen apapun sama sekali. Tepat ketika dia benar-benar bingung, langit berbintang tiba-tiba menghilang. Sebagai gantinya adalah dunia warna yang berkilau dan mempesona. Elemen yang tidak ada beberapa saat yang lalu tiba-tiba menebal. Dalam kepadatan yang ekstrim, mereka mengerumuninya seperti lebah. Namun, elemen tersebut tidak melonjak ke tubuhnya. Sebaliknya, mereka menolaknya. Mereka tampak marah dan sepertinya mereka ingin mengusirnya dari dunia. Udara naga emas di tubuh Tanggulin mulai beriak dengan keras. Tubuhnya mulai bergoyang juga. Seandainya tubuhnya kurang kuat, dia pasti sudah terkoyak oleh elemen-elemen ini. Di saat berikutnya, elemen warna-warni ini dengan cepat berkumpul. Mereka berputar membentuk tornado. Atribut lainnya lenyap. Yang tersisa adalah terang dan gelap. Elder Long muncul di cakrawala. Elemen terang dan gelap berkedip di sekelilingnya. Akhirnya, mereka membentuk badai terang dan gelap yang menakutkan. Rasanya badai itu bisa menghancurkan seluruh dunia. Tanggulin hanya merasakan sensasi seperti itu sekali ketika dia menghadapi amunisi jiwa tetap peringkat pembunuh sebelumnya. Sepanjang seluruh proses, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Kekuatan spiritualnya yang kuat hampir tidak bisa mengendalikan apapun di dunia luar. Itu bahkan tidak bisa membawanya keluar dari dunia. Mengaum, Tanggulin tidak bisa menahan raungan naga nyaring. Dragon Might-nya dilepaskan dalam gelombang. Namun, badai gelap terang menerpa tubuhnya dengan liar sehingga membuatnya kesakitan. Apakah ini kekuatan limit Douluo? Dan itu hanya tekanan dari kekuatan spiritualnya. Suatu hari, dia telah menyerang Elder Long dengan semua yang dia punya. Meskipun Tanggulin tahu bahwa Elder Long membiarkannya lolos, dia masih senang dengan dirinya sendiri. Namun, dia sekarang memahami perbedaan antara dia dan limit Douluo. Jika Elder Long benar-benar ingin membunuhnya, itu akan lebih mudah daripada menghancurkan seekor semut. Dia masih harus menempuh jalan panjang di jalur kultivasinya. Semua lampu meredup di saat berikutnya. Long Yewei berdiri di hadapannya. Mereka masih di kamarnya. Rasanya seperti tidak terjadi apa-apa. Pada saat yang sama, rasanya seperti keabadian telah berlalu. Apakah ini domain spiritual? Tanggulin memandang Elder Long dengan kaget. Long Yewei mengangguk. Anda merasakannya,
bukan. Dalam domain spiritual Anda adalah penguasa absolut. Anda menguasai segalanya. Selama basis kultivasi lawan Anda lebih lemah dari Anda, terutama jika mereka tidak memiliki wilayah spiritual, kekuatan tempur mereka akan sangat berkurang di hadapan wilayah spiritual Anda. Wilayah spiritual selalu menjadi tanda dari limit Douluo. Bahkan jarang di antara Hyper Douluos. Saat ini, di benua Douluo, ada kurang dari 10 orang yang memiliki wilayah spiritual. Setelah Anda mencapai peringkat ini, Anda pasti akan menjadi Douluo batas di masa depan, dan maksud saya dalam waktu dekat. Bagi kebanyakan master jiwa, mereka hanya dapat mencapai peringkat ini setelah mereka menjadi limit Douluo. Namun, situasinya terbalik dalam kasus Anda. Dengan plane yang Anda sukai, kekuatan spiritual Anda menunjukkan pertumbuhan yang luar biasa. Itu juga mengakibatkan kekuatan spiritual Anda mencapai peringkat ini jauh sebelum basis kultivasi Anda. Karena plane itu sangat mencintaimu, bagaimana kamu bisa mengecewakannya? Anda harus mencapai pangkat memiliki domain spiritual secepat mungkin. Ini akan sangat membantu Anda dalam kultivasi Anda. Selama Anda dapat membangun domain spiritual dengan fondasi Anda saat ini dan dengan kecepatan kultivasi Anda pasti akan menjadi limit Douluo sebelum Anda berusia 35. Anda bahkan mungkin menjadi limit Douluo paling kuat dalam 1000 tahun terakhir. Tanggulin menarik napas dalam-dalam. Api berkobar di matanya. Dimengerti. Elder Long, bagaimana saya mengembangkan domain spiritual? Long Yeiwei berkata dengan datar, wilayah spiritual setiap orang berbeda. Itulah mengapa pengembangan wilayah spiritual seseorang adalah masalah pribadi. Yang bisa saya katakan adalah ini. Rasakan tubuh Anda sendiri. Tubuh Anda sendiri adalah sebuah domain. Semua yang Anda miliki ada di dalam domain ini. Ketika Anda dapat memproyeksikan diri Anda ke tingkat spiritual, domain spiritual Anda akan terbentuk. Memberikan dunia spiritualnya umpan balik dari dirinya sendiri. Alis Tanggulin terjalin erat. Dia tidak bisa memahaminya. Aku tidak bisa mengajarimu sisanya. Saya menghabiskan 17 tahun untuk membentuk wilayah spiritual saya. Yunming membutuhkan 12 tahun yang lalu. Setiap orang berbeda. Ada juga kasus di mana pendahulu kita membentuk domain spiritual mereka begitu mereka menjadi limit Douluos. Ini semua tentang keberuntungan seseorang atau lebih tepatnya wawasan. Sepanjang keseluruhan proses, tidak ada yang bisa mengajari Anda apapun. Anda hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Anda harus merasakan sendiri. Tubuh setiap orang adalah peti harta karun. Ini terutama berlaku bagi kami, para master jiwa. Anda disukai oleh plane dan Anda memiliki garis keturunan Raja Naga Emas. Tubuh Anda lebih misterius daripada orang lain. Saat Anda membawanya ke dunia ini, wilayah spiritual yang akan Anda peroleh pasti akan sangat kuat. Saya sangat ingin melihatnya. Terima kasih, Elder Long, atas bimbingan Anda. Pengembangan wilayah spiritual seseorang tidak dapat dicapai dengan kerja keras saja. Dengan kata-kata Long Yeiwei masih bergema di benaknya, Tanggulin kembali ke kamarnya dan terus berkultivasi. Rasakan diriku. Visualisasikan diri saya. Baiklah, mari kita mulai dengan penglihatan batin. Markas Pagoda Roh. Gu Yuena duduk bersila di ruang sunyi. Jika ada yang melihatnya duduk di sini, mereka pasti akan terkejut. Itu karena ruang sunyi itu awalnya milik Qiangu Dongfeng. Itu memiliki fitur keamanan terbaik di seluruh Pagoda Roh. Namun, Qiangu Dongfeng telah memberikan kamar itu kepada Gu Yuena. Itu baginya untuk menerobos ke peringkat domain roh melalui hati Dewa Es. Di depan Gu Yuena ada kotak transparan yang mengisolasi hati Dewa Es dari dunia luar. Di dalam kotak, hati Dewa Es berkedip-kedip dengan cahaya redup. Tampaknya itu adalah permata yang paling indah. Hanya mereka yang mengerti yang tahu bahwa jika itu dilepaskan ke dunia luar, itu akan segera mengubah lingkungan menjadi tanah es dan salju. Gu Yuena menutup matanya. Rambut peraknya disisir ke belakang. Itu jatuh melampaui bahunya ke lantai. Seluruh dirinya sepertinya telah memasuki level lain atau bahkan dunia lain. Tiba-tiba, seluruh ruangan berubah. Raungan naga yang dalam tapi menyenangkan bergema. Cahaya di ruang sunyi tiba-tiba menjadi gelap. Seolah-olah tubuhnya telah menyedot semua cahaya yang tersedia. Saat berikutnya, bintik-bintik cahaya warna-warni mulai muncul di sekitarnya. Titik cahaya berwarna-warni ini muncul secara ritmis. Mereka mengatur diri mereka sendiri dengan tertib dan berputar-putar diam di sekelilingnya.
Soul Land 3 Chapter 1199. Chapter 1199, Saudaraku. Jika Qiangu Dongfeng melihat ini, dia akan sangat terkejut. Ini karena Gu Yuena bahkan tidak mengandalkan hati Dewa Es dan kekuatan spiritualnya telah mencapai domain spiritual. Juga, bahkan dengan basis budidaya Qiangu Dongfeng, dia tidak menyadarinya sebelumnya. Raungan naga dalam secara bertahap semakin keras. Ruang sunyi Qiangu Dongfeng praktis terisolasi dari dunia. Baik fluktuasi energi maupun suara tidak akan pernah mencapai luar. Saat raungan terus berlanjut, elemen warna-warni mulai berubah. Partikel unsur dengan warna yang sama mulai mengumpul dan membentuk naga kecil yang tampak aneh. Mereka berputar-putar di sekitar tubuh Gu Yue, meluncur bahagia. Setiap naga memiliki warna dan elemennya sendiri. Naga biru adalah naga elemen air, merah adalah api, hijau adalah elemen angin, kuning untuk bumi, yang hitam adalah naga elemen gelap, perak adalah naga elemen ruang dan naga emas adalah cahayanya. Naga elemen. Naga elemen berwarna berbeda terbang di sekitar Gu Yuena. Seolah-olah dia telah memasuki dunia klan naga. Pada saat itu, Gu Yuena perlahan membuka bibir merahnya dan mengeluarkan sedikit gusar. Nafasnya ini memiliki 9 warna. Saat dia menghembuskan napas, berbagai elemental dragon di sekitarnya tampak membeku. Tak lama kemudian, seluruh ruangan berubah warna menjadi perak. Berbagai elemental dragon bersinar dengan pancaran platinum yang cemerlang dan mereka terus berkeliaran di dunia keperakan ini. Gu Yuena membuka matanya perlahan. Iris violetnya sejelas luar angkasa, memantulkan naga platinum yang mengelilingi tubuhnya seperti genangan air. Mereka tampak seperti bintang di langit malam. Di tengah dahinya, kristal 9 warna perlahan muncul dan tekanan aneh yang luar biasa mulai mengalir keluar darinya. Warna perak dan platinum di sekelilingnya memiliki pancaran 9 warna yang samar. Tubuh Gu Yuena melayang perlahan. Dengan nafas lembut lainnya, pancaran di depannya tiba-tiba berubah menjadi layar cahaya putih keperakan. Di dalam layar cahaya, bayangan ilusi mulai terbentuk. Sosok yang digambarkan itu adalah Tang Wulin, duduk bersila sambil bermeditasi untuk menemukan keajaiban wilayah spiritualnya sendiri. Saat dia menatapnya, mata Gu Yuena yang awalnya mulia dan sedingin es melembut. Senyum tipis muncul di ujung bibirnya. Saudara. Dia masih tidak tahu apa-apa dalam mengembangkan domain spiritualnya, tetapi Tang Wulin tidak berminat untuk terus berkultivasi lagi. Ini karena dia baru saja menerima panggilan jiwa lagi. Di mana Zheng Yu? Kemana dia pergi? Tang Wulin tidak melihat Yue Zheng Yu di kamarnya. Orang ini tidak bisa diandalkan. Lupakan, aku akan mencarinya sendiri. Ya, mereka kembali, dan mereka berjanji untuk kembali bersama. The Slack Seven Monsters akhirnya bersatu kembali. Kembalinya Yue Zheng Yu membawa serta skill Holy Fusion miliknya yang merupakan buah dari Holy Baptism keduanya. Bagaimana dengan yang lainnya? Seberapa banyak yang lain tumbuh setelah mengalami hal-hal ini? Bagaimana kultivasi Xinglan dari Sword Soul-nya? Bagaimana dengan pukulan Yuan dan Yehui? Tang Wulin telah menyaksikan kekuatan mereka dalam tantangan jaringan pertempuran bintang Do Federal sebelumnya. Namun, dia tidak yakin dengan kondisi teman-temannya yang lain, dia juga tidak menyadari seberapa besar mereka telah tumbuh. Aku sangat merindukan mereka. Kali ini, dia tidak pergi dengan tergesa-gesa. Dia merias wajah dan meninggalkan markas bawah tanah Sekte Tang sebagai pria paruh baya rata-rata. Dia langsung pergi ke stasiun kereta jiwa Heaven Do City. Dia punya waktu setengah jam lagi sebelum teman-temannya tiba. Stasiun kereta jiwa Heaven Do City tetap hidup seperti biasanya. Sejak kota Slack dihancurkan, kota Do Surga telah menjadi pusat transportasi yang lebih penting. Karena fakta bahwa ini adalah markas fraksi DOF, pekerjaan restorasi Heaven Do City diselesaikan dengan cepat. Dibandingkan sebelumnya, pasukan militer yang ditempatkan di sini jauh lebih kuat. Pasukan yang mendukung fraksi DOF telah memberinya keamanan terbaik. Tang Wulin berdiri di sudut yang tidak mencolok di pintu masuk stasiun. Semua orang kembali. Ini luar biasa. Setelah pendaftaran mereka di berbagai pasukan, semua orang telah tumbuh. Dia dan teman-temannya semuanya telah berubah. Dalam 3 bulan berikutnya, setelah dia selesai membuat armor pertempuran 3 kata untuk semua orang, mereka akan menuju ke Do Spirit dan Star Luo Empires. Ketika dia memikirkan tentang kekaisaran bintang Luo, dia tidak bisa tidak mengingat sang putri dan Long Yue.
Dai Yun, dan Long Yue akhirnya pergi. Ketika Tang Wulin tidak memberikan jawaban yang dia inginkan di Festival Kencan Nasib Dewa Laut, dia membawa perasaan Herbert kembali ke Kekaisaran Bintang Luo setelah Tang Wulin pergi ke Pulau Iblis. Sebagai pelindungnya, Long Yue tidak punya pilihan selain mengikutinya. Sumi telah membuat beberapa kemajuan dengan Long Yue di Festival Kencan Takdir Dewa Laut, tapi dia tidak pergi bersamanya. Dia enggan meninggalkan Shrek karena dia tidak mau menyerahkan semua yang dia miliki di sana hanya karena seorang pria. Setelah ledakan besar, mereka tidak saling bersentuhan lagi. Untuk menjaga informasi tentang murid-murid pelataran dalam Akademi Shrek yang masih hidup, Sumi tidak pernah mencoba berhubungan dengan Long Yue melalui komunikator jiwa antar benua Sekte Tang. Tang Wulin telah mengetahui semua ini darinya. Mereka tidak bisa menghindari menginjakkan kaki di Kekaisaran Bintang Luo lagi, jadi mereka pasti akan bertemu Long Yue dan Dai Yun sekali lagi. Saat mengenang berbagai pengalaman yang mereka alami di masa lalu, ia benar-benar merasa seolah-olah masih dalam mimpi. Bahkan sekarang, ketika Tang Wulin memikirkan kembali insiden penghancuran Akademi Shrek, dia masih merasa seolah-olah seluruh perselingkuhan itu tidak nyata. Kurasa aku tidak bisa kembali ke lembah naga kecil lagi. Tang Wulin melihat kristal 9 warna di gelangnya. Bagaimanapun, dia telah menghabiskan 3 tahun tinggal di sana. Meskipun tidak ada klan naga yang menghubunginya selama 3 tahun, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa hubungannya dengan klan naga menjadi semakin dekat. Pada pandangan pertama, 1000 hari yang dia habiskan untuk mengubur naga tampaknya hanya membuang-buang waktu yang bisa digunakan untuk berkultivasi, tetapi, pada kenyataannya, kerja keras inilah yang benar-benar menenangkan hati Tang Wulin dan memungkinkannya mencapai apa yang dia inginkan miliki sekarang. Mereka sudah beristirahat dengan damai di bawah tanah. Mereka seharusnya bisa menikmati tidur nyenyak dalam diam sekarang. Dia masih menghibur pikirannya ketika dia tiba-tiba merasakan sesuatu menariknya. Tang Wulin mengangkat kepalanya secara naluriah dan melihat ke arah pintu keluar stasiun. Hal pertama yang terlihat di pandangannya adalah perut yang buncit. Kemudian, itu adalah siluet besar, berdaging, dan familiar. Dibandingkan sebelumnya, dia lebih gemuk sekarang, tapi dia juga tampak lebih besar dan lebih tinggi. Tingginya bahkan sedikit melampaui Tang Wulin. Tampak jelas bahwa asupan nutrisinya berjalan baik akhir-akhir ini. Dia menyeringai abadi di wajahnya. Ekspresi ramahnya membuatnya tampak seolah-olah dia tidak akan menyakiti orang atau hewan manapun. Yang lebih mengejutkan Tang Wulin adalah dia tidak bisa merasakan sedikit pun kekuatan jiwa padanya. Esensi introvert. Itu adalah sesuatu yang bahkan Yue Zhenyu tidak mampu melakukannya. Tang Wulin bisa dengan jelas merasakan aura suci yang sepertinya tumpah dari Yue Zhenyu. Namun, dari orang di depannya ini, satu-satunya hal yang dia rasakan adalah kehadiran yang bersahabat. Bahkan tidak ada sedikit pun fluktuasi kekuatan jiwa. Mengikuti di belakang pria gemuk besar ini adalah seorang gadis muda yang cantik. Dia sedingin biasanya dan masih cantik tak tertandingi. Ketika dia melihatnya, Tang Wulin tidak bisa menahan diri untuk tidak memikirkan kembali saat mereka pertama kali bertemu. Saat itu, dia mewakili Akademi Shrek. Dia membawa kebanggaan dan kepribadian yang mendominasi yang hanya diimbangi oleh keterampilan pedangnya yang kuat. Sebenarnya, Tang Wulin telah mengaguminya saat itu. Dia mengagumi kekuatannya yang kuat dan dia mampu menjadi bagian dari Akademi Shrek. Dengan berlalunya waktu, dia menjadi temannya. Senang rasanya bisa bertemu mereka lagi. Tang Wulin berjalan atas kemauannya sendiri. Terlepas dari seberapa akrab mereka satu sama lain, mereka tidak bisa mengenalinya dengan penyamaran magisnya. Dengan kekuatan spiritual domain roh, itu adalah sepotong kue bagi Tang Wulin untuk menyembunyikan auranya sendiri. Dia berjalan ke arah pria gemuk itu dan menabraknya. Hei, lihat itu. Pria gendut itu mengangkat telapak tangan berdaging dan menempelkannya ke bahunya. Tangannya hangat, lebar dan tebal. Rasanya seperti bantal empuk, namun, di bahunya, itu mungkin saja gunung. Jika dia adalah orang biasa, dia pasti sudah dibelokkan ke samping. Namun, pria gendut itu tiba-tiba merasakan gelombang kekuatan yang luar biasa dari bahu pria paruh baya ini. Kekuatan itu seperti naga raksasa yang baru saja terbangun. Itu sangat menakutkan dan dia merasakan tekanan langsung ke dadanya. Gadis dingin dan cantik di belakangnya memiliki perubahan ekspresi, tapi dia langsung berseri-seri. Dia sudah cantik untuk memulai dan dia menarik banyak kepala di stasiun.
Ketika dia tersenyum, itu seperti mencairnya es musim dingin atau angin dan hujan yang memberi kehidupan. Banyak orang yang lewat terpesona oleh kecantikannya. Bam! Pundak Tang Wulin menabrak dada pria gendut itu. Dada pria gendut itu lembut dan elastis. Dagingnya yang tebal menyebarkan benturan dengan bergetar. Dia mengangkat tangannya pada saat yang sama dan meraih bahu Tang Wulin. Namun, pada saat itu, Tang Wulin sudah merentangkan lengannya dan memeluk tubuhnya yang berdaging, terlalu besar untuk dia lingkarkan lengannya. Hah, kakak laki-laki. Tidak peduli seberapa tidak mengerti Su Lizzie, dia berhasil mengenali identitas Tang Wulin saat itu. Kenapa kalian tidak menyamar sekarang? Tang Wulin bertanya dengan lembut. Soul Land 3 Chapter 1200. Chapter 1200, semua orang dewasa. Su Lizzie terkekeh. Kita sudah dewasa. Kami terlihat berbeda dari sebelumnya. Ditambah, ini adalah wilayah fraksi Dove. Tang Wulin mengendurkan pelukannya dan berkata sambil tersenyum, ayo pergi. Su Lizzie dan Ye Xinglan tidak menarik banyak perhatian. Selain itu, orang-orang dari Pagoda Roh dan Pemujaan Roh Kudus bahkan tidak tahu keberadaan mereka. Tang Wulin hanya berhati-hati sebisanya, tapi, sejujurnya, mereka tidak pernah ada di radar siapapun untuk memulai. Faktanya, tidak banyak orang yang tahu tentang dia. Dia membawa mereka berdua ke tempat yang baru saja dia tunggu. Dia memandang Su Lizzie dan kemudian ke Ye Xinglan. Tang Wulin tidak bisa menyembunyikan senyum di wajahnya bahkan jika dia mencoba. Kapten, bagaimana dengan yang lain? Ye Xinglan lebih nyaman memanggil Kapten Tang Wulin. Zhen Yu ada di sini, tapi aku tidak tahu kemana dia pergi. Kalau tidak, aku akan membawanya bersamaku untuk bertemu kalian. Setelah akhirnya bertemu lagi setelah sekian lama, mereka bertiga memiliki ekspresi yang benar-benar bersemangat di wajah mereka. Selamat telah menjadi pemenang terakhir dari tantangan ini, kata Ye Xinglan dengan senyum tipis. Rasa dinginnya yang sedingin es hanya akan hilang saat dia bersama teman-temannya. Tang Wulin terkekeh. Itu benar-benar ada hubungannya dengan keberuntungan, terutama selama pertempuran Mesya. Ye Xinglan berkata, kamu benar-benar mempertimbangkan untuk mempelajari lebih dalam tentang Mesya. Tang Wulin mengangguk. Saya masih berpikir bahwa Mesya sangat diperlukan. Tentu saja, baju besi pertempuran adalah sejenis Mesya, tetapi baju besi tidak pernah bisa menggantikan Mesya. Armor pertempuran sangat kuat, tetapi jika kita memiliki Mesya dan armor pertempuran pada saat yang sama, daya tahan tempur dan kekuatan pertahanan kita akan sangat meningkat. Mesya digunakan secara eksternal, oleh karena itu mereka memiliki kemungkinan yang tidak terbatas. Arah penelitian teknologi saat ini ada di luar angkasa. Sulit bagi manusia untuk tinggal di sana hanya dengan baju besi. Namun, mekanisme berbeda. Jika Mesya cukup kuat, ia bahkan bisa bertarung di luar angkasa. Itu sebabnya saya pikir kita masih membutuhkan Mesya. Ye Xinglan sedikit cemberut. Tapi, jika kita fokus pada kedua sisi pada saat yang sama, bukankah kita tidak akan terampil dalam keduanya? Tang Wulin berkata sambil tersenyum kecil, pasti akan ada dampaknya. Tapi kami bukan orang biasa. Kami adalah Shrek Seven Monsters. Saya yakin kami akan baik-baik saja selama kami meluruskan prioritas kami. Tidak perlu terburu-buru dalam hal ini. Karena kalian baru saja kembali, ayo selesaikan pembuatan armor perang 3 kata terlebih dahulu. Adapun mekanisme, jika kita punya cukup waktu, saya akan membuatnya untuk semua orang. Kemudian, kalian bisa meluangkan waktu untuk berlatih. Baik, Ye Xinglan berdedikasi pada pedang, tapi dia tidak keras kepala. Ketika Tang Wulin menyebutkan luar angkasa, dia benar-benar telah tergerak. Tang Wulin memandang Su Lizzie dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu tidak menantikan ini? Dengan Mesya, Anda juga bisa bertarung dalam pertarungan yang sebenarnya. Aku akan memberikan Mesya pertama yang kubuat untukmu. Hehe, Su Lizzie terkekeh dan ekspresi kemenangan melintas di wajahnya. Tang Wulin sudah mengenal Su Lizzie untuk waktu yang sangat lama, jadi, tentu saja, dia sangat mengenalnya. Dia punya pikiran, apa? Jangan bilang kamu telah mengembangkan beberapa kemampuan tempur yang sebenarnya. Su Lizzie mengangguk, ini pada dasarnya sudah selesai. Aku akan mencobanya nanti. Baik, ketika dia melihat penampilannya yang percaya diri, Tang Wulin tidak bisa menahan senyum. Su Lizzie memiliki kekuatan jiwa yang melimpah. Karena jiwa bela dirinya, dia selalu fokus pada kultivasinya. Dalam hal memahami metode surga misterius, dia pasti yang terbaik dari 7 monster Shrek.
Satu-satunya hal yang tidak diketahui Tang Wulin adalah keterampilan lain apa yang telah dia kembangkan selain teknik rahasia Sekte Tang. Bip bip, bip bip, komunikator jiwa Tang Wulin berdering. Zheng Yu, kemana saja kamu? Kakak, kamu di mana? Tang Wulin dan Yue Zheng Yu tampaknya telah melontarkan pertanyaan mereka pada saat yang sama di komunikator jiwa mereka. Saya berada di stasiun kereta jiwa. Aku baru saja menjemput Xinglan dan Lizzie. Kamu? Tanya Tang Wulin. Kamu ada di pintu keluar. Tunggu aku. Dengan itu Yue Zheng Yu mengakhiri panggilannya. Orang ini, di mana otaknya? Dia tidak pernah mengatakan apapun dengan jelas. Tang Wulin tertawa terlepas dari dirinya sendiri. Ye Xinglan berkata dengan sedikit menyeringai, apakah dia masih sangat mudah tersinggung? Saya telah mendengar dari Xiaoyan bahwa dia telah melatih pantatnya setelah dipicu oleh penampilan Anda. Tang Wulin mengangguk. Dia sangat kuat sekarang, terutama sekarang setelah dia mendapatkan skill fusi suci klan malaikat suci. Saya pernah mendengar bahwa tidak banyak orang di garisnya yang berhasil menanamnya. Telah diputuskan secara tidak resmi bahwa dia akan mengambil alih Korps Tentara Selatan. Bagaimana dengan Anda? Bagaimana budidaya Sword Soul Anda datang? Sejak Ye Xinglan kalah dari Gale Saber Demon Sima Jinchi, dia telah melakukan kultivasi terpencil. Tang Wulin punya tugas sendiri, dan dia tidak pernah punya waktu untuk menanyakan hal ini padanya. Aku baik-baik saja, kata Ye Xinglan dengan anggukan. Sambil tersenyum, Tang Wulin berkata, apakah kamu masih ingat setan Gale Sabre? Dia juga ada di Heaven Do City. Ketika dia mendengar nama Gale Saber Demon, sebuah cahaya melintas di mata indah Ye Xinglan. Dia sepertinya dipenuhi dengan dorongan tiba-tiba. Dia di sini. Mememehayamem, dia datang ke sini bersamaku. Karena mereka masih menunggu yang lain, Tang Wulin menceritakan saat Sima Jinchi dan Aruheng pergi ke tentara Dewa Darah untuk mencarinya. Sulizi tertawa terbahak-bahak dan Ye Xinglan tidak bisa menahan senyum. Dua individu luar biasa dari generasi muda hampir ditembak mati di tentara Dewa Darah. Itu sangat lucu. Kapten, jika tidak terlalu merepotkan, aku ingin melawan Sima Jinchi lagi, kata Ye Xinglan dengan serius. Baiklah, Tang Wulin ragu-ragu. Jika Sima Jinchi tidak mencapai terobosannya, Tang Wulin tidak akan pernah menolaknya. Namun, Sima Jinchi saat ini berada di peringkat judul Douluo. Dia telah bergabung dengan pedang kekuatan klan naga dan kekuatannya meningkat pesat. Dia bahkan telah memahami kekuatan Dewa Sabre. Dia jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dia adalah judul Douluo sekarang. Dan setelah mencapai terobosan setelah ditekan begitu lama, kekuatannya telah meningkat secara substansial. Kekuatannya sudah melebihi Saber Soul, Tang Wulin menjelaskan, menceritakan fakta masalahnya. Namun, dia tidak berharap Ye Xinglan bereaksi seperti dia. Setelah mendengar peringatannya, Ye Xinglan tidak hanya tidak menyerah, matanya bersinar. Itu keren, itulah jenis lawan yang ingin saya lawan. Kapten, tolong atur ini untukku. Tang Wulin menatapnya dengan serius. Dia mengangguk dan berkata, baiklah, kalau begitu. Sima Jinchi juga temannya sekarang. Mereka juga sangat terhubung. Dia bahkan memanggilnya, Yang Mulia. Dia percaya bahwa dia tidak akan menyakiti Ye Xinglan. Haha, kalian semua di sini. Terdengar suara bersemangat Yue Zheng Yu dari belakang mereka. Kamu benar-benar cepat, kata Tang Wulin sambil berbalik. Namun, ketika dia melihat Yue Zheng Yu, dia sangat terkejut. Kapten, seperti burung layang-layang terbang ke pelukannya, Su Xiaoyan melompat ke pelukannya dan memeluknya erat. Ya, Yue Zheng Yu telah menghilang karena dia datang ke stasiun kereta untuk menjemput Su Xiaoyan. Su Xiaoyan dan Tang Wulin mengenal satu sama lain sebelum dia mengenal Yue Zheng Yu. Dia, Xie Xie, dan Bu Yue adalah sahabat di sisi Tang Wulin paling lama. Bertemu Tang Wulin lagi setelah sekian lama, bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Tang Wulin menepuk punggung Su Xiaoyan. Hatinya serasa dihangatkan oleh siraman air panas. Xiaoyan, aku senang kau kembali. Kapten, kita tidak akan pernah meninggalkan satu sama lain lagi, oke? Su Xiaoyan mulai menangis. Hei, pacarmu berdiri di sini. Jangan katakan hal-hal lembek seperti itu, oke? Yue Zheng Yu terlihat sedikit cemburu. Dia menatap Tang Wulin dari samping, tampaknya takut mereka akan melakukan beberapa tindakan intim. Wajah cantik Su Xiaoyan memerah. Dia melepaskan Tang Wulin. Dia mengangkat kaki dan menginjak kaki Yue Zheng Yu, terus menggilingnya sebentar. Itu adalah atmosfer yang luar biasa, tapi kamu harus menghancurkannya.
Yue Zhenyu tampak murung, kami bertemu satu sama lain setelah lama berpisah. Anda hanya memberi saya ciuman, tetapi Anda memegangnya selamanya. Tidak bisakah aku iri dengan itu? Siapa yang memberimu ciuman? Wajah cantik Su Xiaoyan memerah, tetapi saat itu, dia ditarik ke samping oleh Ye Xinglan. Kedua saudara perempuan itu benar-benar melompat kegirangan setelah dipertemukan kembali. Lizzie, menurutku kau tumbuh terlalu banyak. Kamu sudah melewati 20, jadi bagaimana kamu masih menjadi lebih besar? Yue Zhenyu tidak bisa membantu tetapi mengatakan ini ketika dia melihat Su Lizzie yang cantik dan gemuk. Su Lizzie terkekeh. Saya tidak bisa menahannya jika saya memiliki makanan yang enak. Makan adalah bagian dari kultivasi bagi kita para master jiwa alat jenis makanan. Tentara juga selalu memberi saya makanan enak, jadi saya akhirnya. Cinta yang dia terima di ketentaraan bahkan melampaui Ye Xinglan. Sebagai master jiwa alat tipe makanan terbaik di ketentaraan, itu tidak terlalu bermanfaat untuk diperlakukan dengan baik. Setelah diberi makan dengan sejumlah besar makanan lezat dan bergizi, dia benar-benar tampak mengalami lonjakan pertumbuhan kedua. Yue Zhenyu menepuk perutnya, kamu juga seorang Soul Saint, kan? Saya ingin tahu, seperti apa penampilan Anda di avatar jiwa bela diri Anda? Bisakah kamu mencoba? Su Lizzie terkekeh, Anda tidak akan mau memakannya. Avatar jiwa bela diri saya sedikit istimewa. Oh, Yue Zhenyu bukan satu-satunya. Bahkan Tang Wulin tidak bisa menahan perasaan terkejut. Su Lizzie berkata sambil tersenyum, ini bukan tempat yang cocok. Aku akan menunjukkannya kepada kalian setelah kita kembali. Baik, tinggal Xie Xie dan Yuanen. Kenapa mereka belum datang? Mereka sangat lambat. Yue Zhenyu merasa sedikit gembira saat ini. Dari 7 monster Shrek, Yuanen Yehui dan Xie Xie adalah satu-satunya yang tersisa yang belum tiba.